Ya, tentu saja ya. Sebelum kalian datang ke sekolah, ya, di rumah kalian buat apa sebelum kalian datang sekolah? Bersih rumah. Apalagi Mandi. Ya, apalagi Setrika pakaian. Kita anak sekolah ini, ya, terlebih khusus kita semua. Sebaiknya sebelum kita datang sekolah itu wajib mandi ya. Dengan tujuannya supaya segar dan semangat. Dan jangan lupa juga harus makan pagi ya. Wajib makan pagi. Oke. Nana Supri tolong duduk di sini. Oke, saya mau tanya dulu. Sudah berdoa tadi? Belum. Oke, ya, satu orang pimpin. Semuanya harus berdiri. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagian Katolik ikutilah saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pagi. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berdoa di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas kesadaran-Mu pada hari ini. Aku menyerahkan kepadamu jiwaku, badanku, dan segala milikku. Aku mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang aku lakukan pada hari ini. Aku hendak melakukannya untuk menghormati Engkau dan menyelamatkan jiwaku serta memperoleh bensin oleh perbuatan-perbuatan itu. Bapa yang penuh kasih sayang kepadaku, aku berniat sungguh sudah Kristen pada hari ini. Dan tidak akan melakukan Engkau, dan aku mau suatu kewajibanku dengan baik. Allah yang marahi berilah rahmat-Mu agar aku setia padanya ini. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan dulu penuh. Terima kasih ya. Baik, karena sudah berdoa, ya. Bagaimana hari ini ada yang bisa hadir adik-adik? Hadir semua. Oke, saya cek satu persatu ya. Apakah benar hadir semua atau tidak? Eustagio Yuvandinas. Siap ada Pak. Tolong dengar baik-baik ya. Flora Liana Ucin. Siap ada Pak. Marvelinus Nantas. Siap ada Pak. Kafilia Imelda Susanti. Siap ada Pak. Muhammad Koyarif Kinasa. Siap ada Pak. Riani Imelda Putri. Siap ada Pak. Sukri apa? Siap ada Pak. Bagus. Sultiana Asri. Siap ada Pak. Tepuk tangan untuk kalian karena hadir. Oke, ya, coba berdiri semua dulu. Saya mengecek ya, dia dari adik-adik semua. Coba lihat baik-baik apakah baju sudah isi dalam celana atau rok. Wajib setel dalam ya. Di dalam kelas itu harus setel dalam, harus rapi. Setel dalam itu jangan tunggu di sekolah baru setel dalam, harus dari rumah. Sebelum datang sekolah itu yang harus kalian siap pertama itu adalah coba lihat kalian punya pakaian. Apakah sudah sudah setrika atau belum ya? Wajib itu ya, wajib itu harus harus setrika baju. Iya. Ya, semuanya sudah bersih di bawah kolong meja, di bawah kolong kursi. Oke, bagus. Silakan duduk. Karena kalian ini
Siapa generasi penerus bangsa? Siapa? Kami. Semua siswa, semua siswa terlebih khusus yang ada di dalam ruangan ini, ya. Kita menyanyi lagu wajib nasional yaitu Bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih. Silakan. Bendera merah putih. 3. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan derita pahlawan, berkibar di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Oke, itulah lagu wajib nasional Bendera Merah Putih. Ada dua arti lambang pada bendera merah putih. Bendera kita itu, yaitu merah dan putih. Merah artinya apa? Berani. Suci artinya apa? Putih artinya apa? Suci. Suci. Oke. Baik. Sebelum saya memberikan informasi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih khusus kita diawali dengan ice breaking, ya. Ice breaking, tepuk apa? Tepuk fokus. Tepuk fokus supaya kalian fokus, ya. Satu orang pimpin. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, silakan dulu. Adik-adik, di sini karena sesuai dengan materi kita hari ini adalah menggunakan dan mengurangkan bilangan bulat, ya. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kalian harus benar-benar memahami, ya, bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat positif dan bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat negatif. Oke. Dan yang kedua, tujuan yang kedua, siswa dapat mengurangkan bilangan bulat, ya. Ada dua bilangan bulat di sini, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya. Cara menjumlahkan dan cara mengurangkan. Itu ada dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan tepat. Dan kedua, siswa dapat mengurangkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif dengan tepat. Oke. Ya, makanya ketika kita menjelaskan materi, ya, hal yang harus kalian lakukan, terlebih khusus kamu, ya, harus mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Guru. Nah, ini materi seru sebentar, harus dengar. Oke, ya. Oke, adik-adik, ya. Apa tujuan pembelajaran kita tadi? Siswa dapat menggunakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan tepat. Oke, ya. Siswa dapat menggunakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan tepat. Tujuan yang kedua, siswa dapat menggunakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan tepat. oke, ya. Ini materi kita pada pagi hari ini. Ya. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Mungkin ada yang masih ingat, ya, kira-kira bilangan bulat itu apa? Yang tahu angkat tangan.
Kira-kira bilangan bulat itu apa? Karena kita belajar tentang bilangan bulat sini, ya, pada dasarnya kita harus tahu kira-kira bilangan bulat itu apa? Ya, bilangan bulat itu apa? Jangan kita langsung memberikan contoh tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada dasarnya kita harus tahu kira-kira bilangan bulat itu apa. Oke, yang tahu angkat tangan. Kira-kira bilangan bulat itu apa? Yang tahu? Oke, coba dengar. Kalau tidak bilangan bulat itu seperti apa? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan negatif. Ya, ada dua bilangan ya. Ada bilangan caca dan ada bilangan negatif. Bilangan caca maksudnya itu adalah bilangan positif. Ya. Nah, bilangan negatifnya itu, nah seperti negatif 1, negatif 2, apa lagi? Negatif 3, Apa lagi? negatif 4, Dan seterusnya. Begitu juga dengan bilangan caca, ya, mulai dari 0, apa lagi? 1, Terus 2, 3, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jenis bilangan bulat, ya. Yang pertama bilangan bulat positif, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu bilangan yang dimulai dari bilangan apa? Satu, ya. Itu bilangan yang dimulai dari bilangan 1, apa lagi? 2, 2, apa lagi? bilangan 3 dan seterusnya. Dan yang kedua ada bilangan apa? bilangan bulat negatif, Bilangan bulat negatif. Ya. Sama juga. Bilangan yang mulai dari negatif 1 dan negatif apa? Negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Coba dengar di sini adik-adik. Supaya kita tahu ya bagaimana kita membedakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya. Supaya lebih jelasnya kita harus bantu dengan menggunakan apa? garis bilangan, Garis bilangan. Ini namanya apa? Garis bilangan, Kita harus bantu dengan ini. Garis bilangan. Supaya kita tahu padahal bilangan bulat positifnya di sebelah mana dan bilangan bulat negatifnya di sebelah mana. Oke. Yang jelas pada titik tengahnya itu adalah bilangan asli yaitu 0. Ya.
Nah, untuk bilangan bulat positif, ya, untuk bilangan bulat positif, dia harus berada di sebelah kanan nol, ya, dia harus berada di sebelah kanan nol. Nah, sedangkan bilangan bulat negatif, ya, sedangkan bilangan bulat negatif, dia berada di sebelah kiri apa? Kiri nol. Ya, bilangan yang berada di sebelah kiri nol itu namanya bilangan bulat negatif, sedangkan bilangan yang berada di sebelah kanan nol itu namanya bilangan bulat positif. Oke, ya sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Oke, bilangan yang berada di sebelah kanan nol tadi bilangan bulat apa? Bilangan bulat positif. Kalau di sebelah kiri nol bilangan apa? Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Oke, coba perhatikan di sini. Nah, kita sudah tahu letak bilangan bulat positif di sebelah kanan, apa? Di sebelah kanan nol pada garis bilangan. Nah, sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri nol pada garis bilangan. Nah, ada perbedaannya di situ, ya. Nah, nilainya adik-adik, kalau dia semakin ke kanan, ya, pada garis bilangan, maka nilainya semakin besar. Kalau dia semakin kanan, ya, nilainya makin besar. Kalau dia makin kiri, maka nilainya makin kecil. Jadi kesimpulannya, adik-adik, ketika nilai yang berada di sebelah kiri itu nilainya sangat kecil. Kalau nilainya pada bagian kanan itu nilainya besar. Coba perhatikan ini. Contoh bilangan bulat positif tadi. Bilangan bulat positif tadi apa pertama? Bilangan 1. Bilangan 1 ini berada di sebelah kiri nol atau di sebelah kanan nol? Berada di sebelah kanan nol. Berada di sebelah kanan nol. Kalau bilangan bulat positif itu harus berada di sebelah kanan. 1, ya. 2, 3, 4, ya 5 dan seterusnya, ya. Nah, banyak bilangan bulat tanda panah ini, ya, dan seterusnya, ya. Negatif berapa? 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke, dan negatif 5 dan seterusnya. Nah, negatif 1 dengan 1, nilai yang paling besar di sini mana, adik-adik? 1. Mengapa 1 lebih besar daripada negatif 1? Karena dia berada di sebelah kanan nol. Karena dia berada di sebelah kanan nol. Kalau dia berada di sebelah kiri, ya, itu nilainya kecil. Sudah paham sampai di sini? Mungkin ada yang masih bingung tentang konsep bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Sudah paham semua? Sudah paham? Oke, kita lanjut. Saya hapus ini, ya. Yang berikutnya itu operasi hitung bilangan bulat, ya. Operasi hitung bilangan bulat, ya. Yang pertama bilangan bulat positif, ya, dengan melakukan penjumlahan. Oke, adik-adik, dengar. Coba bahas sama-sama ini. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Saya mau tanya, ada berapa operasi itu? Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Pertama, Operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. saya catat, saya tulis di sini, ya.
Ini ada 4 operasi. Ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada Pembagian. Tetapi ada 2 operasi hitung yang kita bahas di sini, yaitu Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Adik-adik di sini diminta untuk memahami, ya, bagaimana menjumlah dan mengurangkan bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif. Oke. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi, bahwa siswa dituntut untuk apa? Memahami bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif. Dan tujuan yang kedua, siswa diminta untuk memahami bagaimana cara mengurangi bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif. Alat yang bisa bantu untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya. Apa? Garis bilangan dan menggunakan kartu simbol. Garis bilangan dengan kartu simbol. Nah, garis bilangan, pada garis bilangan adik-adik kita bisa membedakan yang mana bilangan bulan positif dan mana bilangan bulan negatif. Nah, sedangkan pada kartu simbol kita bisa menyelesaikan soal menjumlahkan dan mengurangkan, baik bilangan bulan positif maupun bilangan bulan negatif. Oke, paham? Atau mungkin ada yang belum paham? Ya. Oke, yang pertama penjumlahan. Pada penjumlahan, ya, bilangan bulan dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan dan kartu simbol positif dan negatif. Misalnya seperti ini. Ini namanya tadi garis apa? Garis bilangan. Ini garis bilangan. Ya. Sedangkan kartu simbol adik-adik, ya, ada kartu simbol positif, ya, ada kartu simbol negatif. Ya, seperti ini kartu simbol positif dan kartu simbol negatif. Ya, ini kartu simbol apa? Positif. Kalau ini Negatif. dan bagaimana cara menggunakan kartu simbol? Ya, baik kartu simbol positif, ya, dan kartu simbol negatif. Coba perhatikan di sini. Saya bisa hapus ini adik-adik. Sudah bisa hapus? Bisa? Bisa. Bisa.
Satu kartu simbol positif artinya satu. Positif satu. Positif. Satu kartu simbol negatif artinya negatif satu. Oke? Dan bagaimanakah? Tidak. Yang ketiga, kartu simbol negatif sama kartu simbol positif artinya nol atau netral. Ini nol, Dan bagaimana kalau ini? Dua kartu simbol positif berarti berapa ini? Dua. Berapa? Kalau dua kartu simbol positif berarti berapa? Positif dua. Positif dua. Kalau tiga kartu simbol negatif berarti berapa? Negatif tiga. Gitu ya. Kalau dua kartu simbol positif berarti positif dua. Kalau tiga kartu simbol positif berarti positif tiga. Itu artinya. Ya. Nah begitu juga dengan kartu simbol negatif. Kalau dua kartu simbol negatif berarti negatif dua. Dan kalau lima kartu simbol negatif, ya berarti negatif lima. Kalau kartu simbol positif satu dan kartu simbol positif negatif satu, ya hasilnya nol. Oke. Saya kasih contoh. Contoh soalnya. Empat tambah tiga sama dengan ya. Kita di sini harus menggunakan garis bilangan. Kita harus memilih salah satunya, ya. Dan mana yang lebih mudah? Apakah menggunakan kartu simbol? Apakah menggunakan garis bilangan? Di sini saya memilih garis bilangan. Ya. Titik tengah itu 0, Di sebelah kiri 0 bilang bulat negatif, sedangkan di sebelah kanan 0 bilang bulat negatif bilang bulat positif. Oke. Tarik garis pertama, ya. Start dari 0 menuju apa? 4. 4. Oke. Tambah 3. Kalau tambah ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ya. Kalau tambah ke kanan atau ke kiri pada garis bilangan? Ke kanan. Oke, kita lanjut. Hitungannya mulai dari start dari 4, ya. Oke. 1, 2, 3. Berapa hasilnya di sini? 7. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Berapa? 7. Ini
negatif tambah positif itu. Negatif 5 tambah tambah 6. Coba lihat sini. Coba tulis sini. Negatif 5 tambah 6 sama dengan 7. Nah, coba menggunakan dengan cara menggunakan kartu simbol kartu simbol positif dan kartu simbol apa tadi? Negatif. Ya. Kalau negatif 5, ada berapa kartu simbol yang kita siap? Ada 5. Maksudnya kartu simbol apa? Negatif. Kartu simbol negatif. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tambah 6, positif 6. Ada berapa kartu simbol positif? Ada 6. Ada 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6 kartu simbol positif. Oke. Coba lihat ketentuan abahnya tadi. Kalau negatif kartu simbol negatif sama kartu simbol positif itu tadi hasilnya berapa tadi? 0. Yang 0. 1. Berapa? 2, 3, 4, 5. Yang sisanya di sini berapa? 1. 1 ini positif atau negatif? Positif. Positif ya, positif. Berarti ada berapa kartu simbol yang masih sisa? 1. Jadi negatif 5 tambah 6 sama dengan 1. Oke. Dan bagaimana kalau kita menggunakan garis bilangan? Apakah sama hasilnya? Sama atau beda hasilnya ketika kita menggunakan garis bilangan? Oleh 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke. Tarik garis pertama ya, tentu saja dari berapa? Dari Dari 0. Menuju berapa? negatif 5. Negatif di negatif 5. Negatif 5. Tambah berapa? Tambah 6. Kalau tambah tadi, ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Oke, hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa hasilnya? 1. Ya, sama hasilnya toh. Ketika kita menggunakan kartu simbol, ya hasilnya juga tadi positif 1 dan menggunakan garis bilangan hasilnya juga tadi positif 1. Jadi berapa? Negatif? Negatif 5 tambah 6 sama dengan 1. Sama dengan positif 1. Positif 1. Oke, sudah paham? Berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Alat yang bisa bantu di sini supaya menyelesaikan soal seperti ini yaitu menggunakan garis bilangan sama kartu simbol. Paham sampai sini? Ya. Oke. Kalau sudah paham tentang penjumlahan,
ya pada bilangan bulan ya, baik bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif. Dan selanjutnya pengurangan ya. Bagaimana cara mengurangkan bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif? Sudah catat ini tadi? Sudah. Pengurangan dapat dilakukan ya apa? Ya, mengubah pengurangan menjadi penjumlahan dengan yang lainnya. Baik. Nah, contoh soal. Ini sama bilangan bulan positif. 6 kurang 7. Nah, 6 kurang 7. Kita menggunakan garis bilangan. Nol ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Oke. Start garis pertama itu tarik dari berapa tadi? Dari 0. Menuju berapa? Bilangan berapa? 6. Nah, menuju 6. Oke. Ya. Oke, kurang berapa? Kurang 7. Kalau kurang, kiri atau ke kanan? Ke kiri. Oke? Ke kiri. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepat pada berapa dia? Bilangan berapa? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Nah, seperti ini ya ketika kita menyelesaikan soal pengurangan bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif. Alat bantu yang harus kita gunakan itu adalah apa tadi? Garis bilangan. Bilangan sama Kata simbol. Ya. Sudah paham? Sudah paham? Oke, ya sudah semua. Jadi kegiatan selanjutnya adik-adik silahkan maju dalam kelompok ya. Kita membuat kelompok saja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke? Silakan buat dalam bentuk kelompok. Saya kasih waktu di sini 10 menit ya.
supaya kalian semangat mengerjakan tugas atau latihan yang saya berikan ini. Alangkah baiknya kita melakukan ice breaking, ya. Ice breaking, tapu konsentrasi. Dan tapu konsentrasi, ice breaking ini dengan tujuan supaya kalian lebih konsen dalam mengerjakan latihan yang telah saya kasih tadi. Oke, satu orang pimpin kita. Dari situ saja. Ya, satu orang maju depan pimpin. Tepu konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silahkan dulu. Dan saya kasih waktu hanya 10 menit, ya. Kalian pilih salah satunya. Apakah menggunakan garis bilangan dan apakah harus menggunakan kartu simbol? Mana yang paling mudah antara kartu simbol dengan garis bilangan? Ya. Misalnya nomor 1, kalian menggunakan apa? Apakah kartu simbol atau garis bilangan? Oke, silakan. Oke, ya. Tambah baik semuanya. Oke. Lanjut nomor 2, silakan. Ya, mana yang anggap kalian mudah, ya. Kamu harus menggunakan itu media garis bilangan atau kartu simbol.
Yang kerja di depan sebentar kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2-nya ya. Dipimpin oleh Rian di kelompok 1, sedangkan kelompok 2-nya dipimpin oleh Oce. Yang tulis yang kerja nomor 1 sebentar kelompok 1, oke. Yang nomor 2 kelompok 2 ya. Sedangkan 3 dan 4-nya kita bahas sama-sama. Oke ya. Nah, waktunya sudah habis. Kelompok 1 silakan kerja di papan tulis ya nomor 1 tadi ya. Satu orang saja yang maju. Kelompok 2 juga begitu silakan. Saya mau tanya dulu pada kelompok 1. Kalian memilih yang mana tadi? Apakah menggunakan garis bilangan atau kartu simbol? Menggunakan kartu simbol. Kalau sudah silakan tulis di papan. Posisi yang mana ini? Tulis juga dengan soal. Soal nomor 1 negatif 2 tambah 6. Silakan. Oke, nah, coba lihat di sini. Apakah benar negatif 2 tambah 6 sama dengan 4? Ya. Nah, mereka memilih menggunakan kartu simbol positif dan kartu simbol negatif. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada berapa bilangan negatif di sini? Ada 2. Negatif 2 ya. Siapkan kartu simbol negatif. Siapkan 2-nya yaitu 1 dan ini ya. Sedangkan positif 6 di sini siapkan 6 kartu simbol. Nah, sesuai dengan ketentuannya tadi ketika kartu simbol negatif dengan kartu simbol positif hasilnya 0 ya. Ada 2, 1. Nah, yang sisanya di sini berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, yang sisa ini 4 ini apakah kartu simbol negatif atau kartu simbol positif ini? Kartu simbol positif. Oke, jadi kesimpulannya negatif 2 tambah 6 sama dengan 4. Oke, sama juga kalau kita menggunakan garis bilangan. Baik, benar ya. Proses yang untuk kelompok 1 yang sudah mengerjakan ini. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Tunggu dulu, saya mau tanya dulu kelompok 2 untuk kelompok 2. Kalian memilih yang mana tadi? Ya, oke, silakan buktikan apakah benar atau tidak. Mereka lebih mudah memilih garis bilangan dibanding dengan menggunakan kartu simbol.
Coba lihat di sini. Oke, coba lihat sama-sama. 2 tambah 4, mereka memilih menggunakan garis bilangan. Seperti biasa kita tarik garis ini, start dari berapa? 0. Nah, lihat bilangan pertama. Bilangan pertamanya itu 2. Oke. Tarik garis dan garis dari 0 menuju bilangan 2. Oke. Tambah berapa? Tambah 4. Kalau tambah berarti dia ke kanan. Kalau kiri kalau kurang dia ke kiri. Nah, pada soalnya di sini yaitu tambah atau penjumlahan berarti dia harus ke kanan. Hitungannya sebanyak 4 kali. Ya, dari hitungan dari 2 ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Iya, jadi 2 tambah 4 hasilnya 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi ya latihan ini kalian sudah mengerjakan dengan baik, dengan benar. Kesimpulannya bahwa kalian benar-benar memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, adik-adik coba perhatikan di sini. Ya, ini saya hanya menegaskan kembali. Ya. Pada garis bilangan ya, garis bilangan terlebih khusus bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif ya. Supaya kita tahu yang mana bilangan bulat positif dan yang mana bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Oke. Yang tahu sebentar angkat tangan ya. Pada garis bilangan ya, pada garis bilangan letak di manakah bilangan bulat negatif pada garis bilangan? Yang tahu angkat tangan, jangan jawab rame-rame, angkat tangan. Coba Gio. Kiri apa? Di sebelah kiri 0. Di sebelah kiri 0. Kalau bilangan bulat positif pada garis bilangan, letaknya di bagian mana? Yang tahu angkat tangan, jangan jawab rame-rame. Anu Santi. Di sebelah kanan 0. Di sebelah kanan 0. ya. Nah, bilangan bulat negatif letaknya berada di sebelah kiri 0. Sedangkan bilangan bulat positif dia berada di sebelah kanan 0. Nah, coba perhatikan. Ini kiri ya. Ini kanan. Nilai yang paling besar di sini adik-adik ya. Coba dengar saya. Nilai yang paling besar di sini adalah nilai yang berada di sebelah kanan. Nilai yang paling besar pada garis bilangan itu adalah nilai yang berada di sebelah kanan. Dan nilai yang paling kecil pada garis bilangan itu apa? Di sebelah mana dia? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Kita harus tambah baik di sini pada garis bilangan. Yang mana bagian kanan dan mana bagian kiri. Kita sudah tahu bahwa negatif 1 dengan 1 nilai yang paling besar di sini adalah 1. Mengapa 1 lebih besar daripada negatif 1? Angkat tangan. Mengapa 1 lebih besar daripada negatif 1? Yang tahu angkat tangan. Jangan jawab rame-rame, yang tahu angkat tangan. Mengapa 1 lebih besar daripada negatif 1? Yang tahu angkat tangan. Tinggi. Marvel. Karena dia di sebelah kanan 0. Nah, dia apa? Apa dia itu? Karena bilangan 1 berada di sebelah kanan 0. Karena bilangan 1 berada di sebelah kanan. Yang sependapat dengan Marvel angkat tangan. Oke.
Benar, Jawabannya karena bilangan 1 berada di sebelah kanan. Oke. Dan yang kedua, coba lihat. Negatif 2 sama negatif 4. Mana yang paling besar? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 4. Oke, pertanyaan lanjutannya adik-adik dengan saya. Mengapa negatif 2 lebih besar daripada negatif 4? Yang tahu kan? Coba pikir baik. Mengapa negatif 2 lebih besar daripada negatif 4? Angkat tangan. Ayo, Cik. Karena dia berada di sebelah kanan negatif 4. Dia apa? Karena negatif 2 berada di kanan negatif 4. Tepuk tangan untuk Cik. Karena negatif 2 berada di sebelah apa? Sebelah kanan negatif 4. 4 negatif 4 ini kiri, kalau negatif 2 ini apa? Kanan. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Ya. Oke anak-anak, ya kembali dulu seperti semula tadi. Ya. Oke ya, kalian sudah benar-benar ya memahami ya bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ada 2 alat bantu ya di sini tadi supaya lebih cepat menyelesaikan soal ya. Soal mengurangkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan juga bilangan menjumlahkan ya. Menjumlahkan bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Oke. Yang pertama tadi apa? Alat bantu apa pertama tadi adik-adik? Garis bilangan. Dan yang kedua Kartu simbol. Kartu simbol. Ada garis bilangan dan juga ada kartu simbol. Pada garis bilangan adik-adik ya, ketika kita sudah membuat garis bilangan ya, di situ kita tahu bahwa bilangan bulat negatif terletak pada kiri 0, sedangkan bilangan bulat positif dia berada di sebelah kanan 0. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nilai yang paling besar itu adalah nilai yang berada di sebelah kanan. Sedangkan nilai yang paling kecil ya, dia berada di sebelah kiri. Ya, ini pada garis bilangan. Kalau dia semakin ke kiri pada garis bilangan ya, makin ke kiri dia punya nilainya, maka nilai itu makin ke kiri. Paham baik-baik? Dan kalau dia makin ke kanan nilainya, maka nilai itu makin apa? Makin besar. Semakin besar. Kalau dia semakin ke kanan terus, maka nilainya itu semakin semakin besar. Begitu juga kalau dia ke kiri terus pada garis bilangan, maka nilainya itu ke kecil. Nah, contohnya seperti ini tadi. Ya. Negatif 2 sama negatif 4. Negatif 2 itu lebih besar daripada negatif 4. Dan mengapa negatif 2 lebih besar daripada negatif 4? Karena negatif 2 dia berada di sebelah kanan 0. Ya, apa? Bukan di sebelah kanan 0. Di sebelah kanan negatif 4. Oke. Nah, dan mengapa negatif 4 lebih kecil daripada negatif 2? Karena negatif 4 ini berada di sebelah kiri negatif 2. Intinya nilai yang berada di sebelah kanan itulah nilai yang paling besar ya. Sedangkan nilai yang berada di sebelah kiri itu nilainya apa tadi?
Sudah paham sampai di sini? Sudah. Paham, ya. Dan jenis bilangan bulat tadi, ya, ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat Negatif. ya, sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Dan kegiatan selanjutnya adalah kalian catat, ya, apa yang saya tulis di papan tulis ini. Kalau sudah catat, jangan simpan saja di rumah, baca lagi, ya. Siapa tahu minggu depan saya tanya lagi, ya. Silakan catat. Mulai dari tentang bilangan bulat tadi, definisi bilangan bulat tadi itu apa, jenis bilangan bulat itu apa, ya, dan operasi itu. Operasi itu pada bilangan memang ada 4 operasi itu. Apa pertama tadi, Martin? Pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian. Ada 4 operasi ini. Tapi yang saya jelaskan, yang saya bahaskan pada kesempatan ini yaitu ada 2 saja, ya. Ada 2 operasi itu, penjumlahan sama pengurangan. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, ya. Maka kita dituntut untuk memahami bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Oke, silakan. Yang meneruskan coba lihat teman sambil dirikan dulu, ya. Mungkin ada teman yang sudah lupa tadi. Karena ada beberapa poin penting yang sudah hapus di papan tulis tadi. Mungkin ada di antara teman-teman yang lain tadi sudah catat. Silakan. Nah, tolong dengan saya. Kalau sudah catat, ya. Sampai di rumah sebentar baca lagi, ya. Baca kembali, ya. Baca kembali, ya. Dan sampai di rumah taruh di dalam lemari atau simpan di dalam bantal, di bawah bantal. Sudah semua? Sudah. Karena sudah semua, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, cukup sampai di sini, ya. Selanjutnya kita istirahat seperti seperti biasa. Sebelum kita istirahat, ya, kita menutupi kegiatan kita hari ini dengan doa. Satu orang untuk kita adalah